Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan bahasan yang baru saja kita tinggalkan, maksudnya ketika pagi tadi, terutama persiapan yang harus kita miliki untuk masuk ke Arafah. Ketika di Madinah, kalau tidak keliru, saya pernah menyampaikan bahwa jadikanlah setiap diri di antara kita, kalau kita ini adalah orang yang paling baik di tempat ini, orang yang paling dapat membahagiakan orang lain, orang yang paling dapat membuat orang lain senang. Rasa-rasanya tidak perlu lagi ada orang lain mungkin tidak suka dengan saya. Jadi jadikan tutur kata kita, ucapan kita, tatapan kita, husnudzon kita yang terbaik untuk orang lain, sehingga orang lain mengatakan kita adalah yang paling baik. Istilahnya biarkan Allah yang menilai, tapi kalau seandainya Allah ingin menilai kepada kita, kita orang baik, akan ketahuan ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau orang lain saja tidak suka dengan perilaku kita, bagaimana Allah akan suka? Iya. Jadi dengan menyebutkan pokoknya jadikan saya ini menjadi orang yang paling baik. Biar bagaimana caranya? Subhanallah. Dan mustahil orang itu akan ternilai menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau untuk lingkungannya saja susah. Iya. Maka dengan mata niatkan, ya Rabb, saya akan menjadi orang yang paling baik. Iya. Nilai. Jadi dengan mata, ya Rabb, lihatlah, aku ini ingin mendapatkan haji mabrur, aku akan mulai dari sejak di Indonesia. Silakan. Saya sejak mulai hari ini bismillah. Buat orang lain bahagia dengan adanya kita, buat orang lain senang dengan adanya wujud kita. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya pernah menyampaikan kepada ibu dan bapak, orang menjadi baik itu karena dinilai dalam 3 hal, kata Rasulullah. Jadi ketika itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia orang baik. Rasulullah bilang, baik dari mana? Kamu pernah makan bareng sama mereka? Belum pernah. Orang akan ketahuan ketika pas lagi makan, gimana itu, baik atau tidaknya. Rasulullah yang bilang, bukan saya. Iya. Bagaimana ketika makan itu? Jadi ketika Anda pernah makan bareng, Anda akan tahu orang itu baik atau tidak. Subhanallah. Yang kedua, ketika Anda sudah hidup bersama-sama dalam keadaan seperti ini, Anda tahu orang itu baik atau tidak baik. Kenapa? Karena ketika tinggal dalam satu tempat yang sama, akhlaknya itu akan semakin apa? Semakin ketahuan. Subhanallah. Yang ketiga, ketika Anda dalam perjalanan sama-sama, bukankah kita berada dalam perjalanan sama-sama? Iya, ketika dalam perjalanan sama-sama, akhirnya ketahuan, ini orang galak tapi ternyata lucu juga ya, wajahnya aja yang galak. Ini orang kelihatannya nggak baik, ternyata luar biasa baik banget ya. Ini orang kelihatannya waktu pertama kali saya ketemu sombong banget, ternyata enggak ya hatinya ya. Dan itu ketahuan setelah 3 hal ini terjadi. Sekarang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak perlu dinilai oleh manusia, biarkan Allah menilai kita. Ya Rabb, engkau yang akan menilai saya. Subhanallah. Apalagi nanti di Mina ataupun nanti di Arafah. Waduh, subhanallah.
entah seperti apa, namun saya hanya berikan saran kepada ibu dan bapak, siapkan vitamin sabar sebanyak-banyaknya. Siapkan vitamin sabar sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sekedar apa vitamin sabar saja, bukan, tapi apa? Siapkan lisan ini selalu ditutup, telinga ini selalu ditutup. Kenapa? Perbanyak, tadi Syekh mengatakan, perbanyak zikir, itu saja kuncinya. Perbanyak zikir. Karena apa? Lah, lepas dari zikir langsung dikuasai oleh iblis, langsung dikuasai oleh setan. Kalau sudah lepas zikir dikuasai oleh setan, lepas kendali kita. Bisa jadi lagi ke toilet antri, nanti kita lihat ada yang berkelahi, nanti lihat saja. Nanti lagi ambil makan, bisa jadi berkelahi di Mina, di Arafah, bisa saja. Subhanallah. Bahkan kalau ibu bapak perhatikan, ada nggak yang lagi tawaf berantem? Banyak kan? Padahal di sampingnya apa itu? Ka'bah. Ada nggak yang lagi di samping Ka'bah mencuri? Ada nggak kira-kira? Ada. Saya dulu pernah kehilangan dompet lagi tawaf. Subhanallah. Jadi setan itu nggak mentang-mentang, oh ini mah kasihan dari Indonesia jauh-jauh nggak usah digoda, nggak ada. Justru dari Indonesia bagaimana caranya biar sia-sia pahalanya. Subhanallah. Dari masalah kecil saja bisa menjadi besar nanti. Itulah iblis, itulah setan. Hati-hati. Iya. Maka jangan menyebutkan punten. Kalimat yang ada Syekh A'id Al-Qarni dengan menyebutkan, jadikan segala sesuatu yang ada dalam manasik ini, dalam kehidupan ini jadi manis. Kita ini harus menjadi pemanis dalam kehidupan. Punten, tahu lemon? Lemon itu jeruk, tapi lemonnya coba diginikan. Apa yang terasa? Kebayang? Asam kan? Coba kalau dikasih air anget lalu kasih gula, enak apa enggak? Jadi minuman lezat. Begitu kan? Jadi kenapa harus dijadikan? Karena pemanisnya luar biasa. Pemanis itu ada dalam hati. Pemanis kehidupan ada di dalam hati. Jadi dengan mengatakan ketika apa dalam, ya Rob, kasihan ya, bagaimana kalau saya posisinya demikian, mungkin saya juga akan begitu. Oh ini orang tua, bagaimana kalau ayah saya begini. Pokoknya bikin semuanya menjadi manis dan menjadi sabar segala-galanya. Luar biasa. Iya. Dan punten kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Al-Qarni dengan mengatakan, hidup ini yang kecut pun akan menjadi nikmat. Karena apa? Karena pemanis. Pemanisnya adalah ada dalam hati Rasulullah. Kopi, ada kopi? Apa rasanya? Pahit. Kenapa ibu bapak suka kopi? Jawabannya karena dikasih gula. Hidup ini pahit, tapi kalau dikasih gula jadi enak. Iya. Hidup ini pahit. Yang pahit, yang kecut kalau dikasih gula jadi nikmat. Itulah nasihat daripada Syekh Al-Qarni. Hidup ini kecut, ya kecut. Pahit, ya pahit. Tapi tidak boleh tidak suka terhadap yang kecut sama yang pahit. Yang harus kita miliki, yang kecut silakan datang, yang pahit silakan datang. Problemnya masalah kita punya gula apa tidak. Orang hobi, oh saya hobi banget kopi itu, nggak bisa lepas dari diri saya. Kemana-mana pun saya bawa kopi. Apakah ada? Begitu buka kopi, dipotong langsung diinikan kopinya, klak 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 klak. Begitu? Tidak. Kasih apa? Gula. Subhanallah. Jadi dengan menyebutkan kehidupan dimanapun dan kapanpun, silahkan. Mau pahit-pahit lah, mau asam-asam lah, tapi ingat kita punya gula. Gulanya apa? Dalam hati. Sultan yang ada dalam hati gula kita ini. Subhanallah. Gula ini berada dalam hati kita. Miliki gula sebanyak-banyaknya dalam perjalanan ibadah haji ini. Dalam perjalanan ibadah haji, panas, ada gula dalam hati kita. Antri, ada gula dalam hati kita. Nanti la haula wala quwata illa billah. Di Arafah ini latihan nggak terlalu banyak, ini segini. Ini nggak terlalu banyak. Lagi begini tuh nggak terlalu banyak. Nanti ketika di Arafah, ibu ngelihat antrian aja kenyang. Bapak begitu mau makan lihat antrian, kenyang saya. Kenapa? Antriannya panjang banget. Subhanallah, belum lagi panasnya segala macam. Bismillah ya Rabb, saya akan wakafkan, sedekahkan apa yang saya miliki, tubuh saya, nafas saya, jiwa saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pokoknya kita katakan yang tadi apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dulu pernah, saya masih ingat waktu itu pas Haji Akbar. Pas Haji Akbar, bis kita terpisah pas Haji Akbar. Yang biasanya sampai ke Mekah, ini masih ingat saya waktu Haji Akbar. Sampai ke Mekah biasanya subuh atau sebelum subuh
Hari itu pas Haji Akbar sampai ke Mekah asar. Itu pas Haji Akbar. Dan mobilnya Pak Kapten tidak sampai ke Mekah. Iya kan? Iya, subhanallah. Tidak sampai ke Mekah saat itu, subhanallah. Nggak, iya, padahal bis saya itu kalau dibilang salah jalan. Waktu itu bis saya salah jalan. Iya, mobilnya Kapten bener, tapi justru yang salah jalan nyampe ke Mekah. Yang tidak salah jalan tidak sampai ke Mekah. Itu qadarullah. Iya, yang penting kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari pihak misalnya dengan muatan ini gara-gara itu, nggak ada gara-gara, semua itu hanya tinggal manisnya di dalam jiwa ini. Saya akan kasih manis ya dalam kehidupan, ya husnudzon saja. Maka sibukkan dengan zikir dari para ini kenapa ya ini banget, ini kenapa begini. Udah zikir saja, astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena setan sangat mudah masuk kepada orang ketika dalam keadaan lalai, dan setan tidak akan pernah bersama-sama dengan orang yang berzikir. Ingat ini, setan itu takutnya oleh manusia bukan dibentak-bentak. Misalnya dengan ini gara-gara setan ini saya begini. Setan nggak takut, paling setan bilang baru tahu ya. Setan paling ngomong gitu. Iya, kita bilang ini gara-gara setan saya ini jadi marah-marah. Kata setan, ya iya memang kamu kenapa nggak bisa jaga ya. Tapi cara mengusir setan bukan menghardik setan, bukan memarahi setan. Cara mengusir setan itu dengan kata-kata zikir. Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah. Seperti itu, sibukkan dengan zikir saja. Semuanya akan berlari dari apa-apa yang mungkin akan merasuk ke dalam jiwa ini. Subhanallah, hati-hati. Ini sekarang sudah berada dalam satu grup yang sama. Insya Allah di Mina sama-sama, di Arafah akan sama-sama. Saling membantu di antara kita, paling tidak itu luar biasa. Subhanallah, saling membantu di antara kita luar biasa. Bagaimana caranya? Jadikan saya ingin membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya lah? Bagaimana caranya? Kita harus rakus terhadap amal soleh yang sekarang ini. Subhanallah, ya, pokoknya adalah saya ingin memberikan kebahagiaan. Mungkin niat kita ingin memberikan kebahagiaan, orang lain tidak tahu, nggak apa-apa. Yang penting niat kita ingin memberikan kebahagiaan. Jadilah kita semuanya menjadi orang yang paling baik di antara kita. Gimana caranya? Lakukan yang terbaik. Subhanallah. Iya, dan itu ketika orang lain bahagia dengan kita, itu sedekah. Itu adalah bagian dari sedekah. Terutama saya pun berdoa untuk seluruhnya ibu dan bapak yang saat ini sudah mulai sakit. Ada yang sakit flu, ada yang mungkin sakit nafasnya, ada yang mungkin sakit tenggorokannya, ada yang mungkin sakit apa. Silahkan istirahatkan total. Istirahatkan. Setelah makan tidur. Kenapa? Jangan sampai ketika di Arafah malah nanti apa? Sakit. Iya. Pokoknya vitaminnya mulai saat ini lahir batin, insya Allah. Saya lanjutkan. Subhanallah, tadi dengan mengatakan ada satu kalimat yang harus kita pegang. Ibu bapak telah datang memenuhi panggilan Allah. Tinggal sekarang Allah memenuhi apa yang kita inginkan. Subhanallah. Itu ternyata hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh Syekh Majid tadi. Anda semuanya adalah punten tamu kehormatan Allah yang telah datang memenuhi panggilan Allah. Sekarang Allah hanya tinggal menunggu apa yang kita inginkan. Allah akan berikan, tapi dengan syarat tadi, niatkan 7 penyakit hilang. Iya, niatkan suudzon juga tidak ada. Bahkan pun tadi saya sampaikan, tawakal kepada Allah, jangan tawakal kepada manusia. Jangan tawakal kepada manusia dengan mengatakan oh gara-gara itu, tidak. Semuanya tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku sandarkan segala sesuatu dalam melaksanakan ibadah haji ini kepada Allah. Manusia hanya pelaksana, biarkan Allah yang mengaturnya. Mengalir demikian saja. Subhanallah. Iya, ini Haji Akbar. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan mungkin Haji Akbar itu seperti apa dan hajinya Rasulullah SAW. Iya. Saya lanjutkan untuk ibu dan bapak. Ternyata bentuk daripada ketawakalan ini terbukti saat kesulitan sedang melanda apapun, sandarkan jiwa ini hanya kepada siapa? Rasul SAW. Bukan kepada siapa? Allah. Tidak kepada Rasul. Iya. Sehingga tadi Nabi Ibrahim jawabannya apa? Apa tadi? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Pegang baik-baik doa ini.
Lanjutkan dalam perjalanan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selalu seperti itu. Nanti pun di Arafah kita akan baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lihat, itu karena tawakal kepada Allah. Saya kasih contoh lagi, doa-doa yang ada. Allahu Akbar. Pernah kenal seorang nabi yang dimakan ikan? Nabi siapa itu namanya? Nabi Yunus. Nabi Yunus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ataupun dicaplok dimakan dengan ikan. Gara-garanya punten kesalahan. Kesalahannya menurut kita ya istilahnya begini, saya sampaikan singkat. Nabi Yunus ini bertahun-tahun dakwah, kira-kira puluhan ribu jamaahnya. Kampung halamannya itu kira-kira 10.000. Iya. Selama berdakwah tidak ada satupun yang masuk Islam, tidak ada satupun yang dekat dengan Nabi Yunus. Maka Allah kasih tahu, Yunus, dakwahlah selama 1 bulan dari hari ini. Seandainya selama 1 bulan ini tidak ada yang Islam juga, maka aku akan kirimkan azab. Iya. Sampai hari ke-30 nanti akan dikirimkan azab. Nabi Yunus alaihissalam sudah hari ke-28 sama sekali tidak ada yang Islam. Hari ke-29 tidak ada yang She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take